Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Kajian fikih menggunakan kitab Al-Fiqhul Wadih juz 2 atau jilid 2 yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Kita lanjutkan. Kita sudah halaman 10 mengenai orang-orang yang 8 kelompok orang-orang yang bisa menerima zakat. Tapi tentunya 8 kelompok ini yang sekarang ada. Dari 8 yang ada misalnya hanya 6, ya 6 tok yang dikasih. Hanya 7 ya 7. Sesuai dengan yang ada dari 8 kelompok itu. Pertama kemarin sudah disampaikan kelompok fuqara. Yang intinya fuqara itu dari batas normal kehidupan, kepantasan, kewajaran masih kurangnya banyak. Kelompok kedua al-masakin, yang katakanlah pendapatannya itu masih kurang dari hidup kepantasan, kewajaran. Nah, fuqara nak perlu uang 11 orang untuk penghasilan, untuk penghasilan yang kesitian masih jauh dari kepantasan, kewajaran. Kemudian nomor 3 yaitu para amil-amil zakat. Amil-amil zakat itu adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan membagikannya. Berarti amil itu juga akan meneliti, mungkin bisa bekerja sama dengan dengan BPS, badan apa? BPS, Pusat Statistik, ya pokoknya sing bongso neliti ngono. Bisa saja kerjasama dengan BPS, tapi nanti mungkin BPS-nya kalau memang badan amil zakat itu berjalan dengan sungguh-sungguh, sapa ngerti engko sapa Kang Syarif jadi presiden ya, santri jadi ngerti hukum-hukum zakat, hukum-hukum. Nah ini amil itu harus punya data. Siapa orang-orang sesuai di wilayahnya. Kalau dia wilayah Demak, dia harus punya data sentral orang-orang yang memang nanti harus ditarik zakat. Ya, siapa saja mereka yang berkewajiban membayar zakat. Datanya harus ada di kantor itu komplit. Mau penduduk Demak 2 juta. 2 juta itu, dari 2 juta itu orang yang berkewajiban bayar zakat berapa. Itu datanya komplit. Nah, saya tanya, apa Basnas sekarang sudah punya data seperti itu? Apa Basnas punya data seluruh Indonesia, siapa orang-orang yang harusnya ditarik? Nah, kalau belum, ya dilengkapi lah. Ora cukup tenaganya, kerjasama dengan BPS dan sebagainya. Nah, memang harus, karena kerjaan itu berat sekali. Kerjaan seperti mendata itu beratnya setengah mati. Baru mendata orang kaya. Setelah itu dia berkewajiban menyampaikan, dan dia tidak boleh menyampaikan kepada orang yang bukan berhak. Berarti dia harus punya semua data-data orang yang berhak menerima zakat. Kudu duwe data. Untuk mencapai data siapa di Demak dari 2 juta orang ini, misalnya penduduk umpama, yang benar-benar fakir siapa? Kudu duwe data. Dan itu berbeda
dengan data yang dikumpulkan BPS sekarang harus dilengkapi, kurang lengkap. Dan tadi definisi fuqara masakin itu harus ikut campur tangan para ulama. Ya. Siapa yang masuk kelompok fuqara dari 2 juta penduduk itu? Siapa kelompok masakin, orang-orang miskin yang patut mendapatkan zakat itu? Jumlahi piro, sapa wae. Di setiap desa itu kudu komplit. Ya itu nanti kerjasama dengan aparatur desa tentunya. Dengan camat desa, ya campur tangan dengan BPS-nya. Komplit kudune. Sehingga nanti dia akan menyerahkan limustahikliha, benar-benar kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi jangan terjadi nanti zakat nak pas pengurusnya biasanya dikuasai kelompok A misalnya. Ya, sing melu kelompok A simpatisane sing entuk. Itu benar-benar penyimpangan zakat, tidak boleh itu. Baik penyimpangan dalam penariannya maupun penyimpangan di dalam penyerahannya kepada yang berhak. Ar-rabi'u kaping 4 iku al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang hatinya itu digawe seneng biar kuat Islamnya. Nah, siapa wahum al-mu'allafatu qulubuhum? Iku man wong aslama mlebu Islam sapa man. Tapi wa niyatuhu niyate man iku dhaifatun isih lemah fil Islam. Dia masih lemah dalam Islam. Ya mlebu Islam tapi asal gudak-gruduk ijen ngono. Lah biar dia mantap di Islam, kasih dong dia zakat gitu. Oh, Islam lu apian ya. Yang kedua, Asy-Syarif, orang yang mulia, tokoh. Alladzi aslama kang mlebu Islam sapa syarif. Wa huwa hal tasyarif quraisun, jadi pemimpin di qaumihi kanggo qaumi rais. Wa yurja lan diharapkan apa ayat tabi'un padha ngikuti sapa qaumihi hu ing rais. Fi dukhulil Islam dan mlebu Islam. Ada seorang masuk Islam, tapi dia tokoh di kaumnya. Diharapkan kalau dia masuk Islam itu tadi, dan kemudian kita santuni dengan zakat, maka dia bisa diikuti oleh kaumnya. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Yang kayak gitu boleh menerima zakat. Memang ada ketika zamannya pertengahan akhir zamannya Sayyidina Umar, ketika sudah menurut pandangan Sayyidina Umar sudah kuat Islam itu, nggak butuh lagi memberikan zakat kepada mu'allafah qulubuhum, kemudian jatah mereka di stop. Nah itu ijtihadnya beliau, apakah memang masih diperlukan apa tidak, ya mungkin itu perlu diteliti situasinya. Itulah nanti juga harus berpikir sing pihak pemimpinnya, mulane nggo bupatine ngono ya, bekerja sama dengan Bazda, meneliti wong iki nak kira-kira dikek zakat iku piye sing lagi mlebu Islam mau. Engko iso berpengaruh baik pada dirinya dia atau berpengaruh baik kepada masyarakatnya apa tidak. Itu nanti dimusyawarahke gitu. Al-khamisu kaping 5 iku al-ariqa, budak-budak. Nah ini nomor 5 sudah tidak ada ini. Budak-budak al-mukatabun yang akad kitabah. Kitabatan sahihatan kelawan akad kitabah sing bener. Di dalam Islam, dalam rangka untuk memperjuangkan budak-budak biar bisa merdeka, itu ada namanya anjuran
kalau seorang budak berkeinginan untuk membeli dirinya sendiri, sangat dianjurkan bagi Sayyid sang bendorone untuk menerima dengan cara, misalnya dia dulu beli budaknya berapa, 50 juta misalnya, ya budaknya itu nanti mengembalikan itu 50 juta dengan cicilan, kitabah itu cicilan, ditulisi cicilannya, mungkin 1 bulan dia nyicil 1 juta dengan dia kerja keras, maksudnya bisa itu karo 1,5 juta, sisa juta kanggo nyicil, sing 500 untuk kehidupan, kerja banting tulang misalnya, sehingga nanti dalam 50 bulan dia sudah menjadi orang merdeka. Nah, itu dianjurkan untuk para bendoro-bendoro itu untuk bisa memerdekakan dengan cara kitabah. Nah, solusi sistem kitabah untuk memerdekakan itu masih ditunjang dengan sistem zakat biar mempercepat penyelesaian hutangnya. Hutangnya sang budak mukatab itu terhadap bendorone. Tadi kan 1 jutaan kali 50 bulan. Kasih zakat. Nah, zakatnya karena daerah itu suga-suga akih misalnya. Fuqara masakin dan mustahik yang lain itu sedikit. Kasih yang banyak nggak apa-apa. Tiap tahun dikasih 10 jutaan. Karena 5 bulan kan hanya apa? 5 tahun. Nah, belum dia punya kemampuan nyicil sendiri. Cepat mungkin 3 tahun sudah lunas. Yang mestinya dia harus melunasi dalam berapa? 50 bulan. 50 bulan. Tidak perlu 50 bulan nanti. Katakan 30 bulan sudah lunas nanti. Dibantu dengan sistem zakat itu. Mereka berhak menerima zakat. Datang ke bahasanya misalnya. Wah, saya ini tidak mau katab, umpama ada. Tapi sekarang tidak ada, ya sudah. Berikutnya, as-sadisu nomor 6. Iku al-gharim. Wong sing utang. Nah, utangnya itu harus utang untuk sesuatu yang halal. Utang kono kanggo bangun omah. Kanggo bangun tresno. Kanggo rabi bangun tresno. Kang Sarif kebelet, padahal rumpi duit, wis utang sik. Oh, saya celon dulu, umurmu piro? 21 saya. Saya coba saya imut. Aku dhisik 30. Saya kurang 9 tahun. Nggak niru aku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-gharimun, orang yang hutang karena untuk kemaslahatan, bukan untuk kemaksiatan. Ono utang kanggo kemaksiatan. Nggih. Ora iso dene nampa zakat. Nah, utang kanggo kemaslahatan misalnya memang dia pikir untuk kehidupan sehari-hari dia kurang utang. Kayak gitu boleh menerima zakat. Kanggo gawe omah yang pantas, bukan untuk omah yang leks misalnya. Untuk kehidupan dia, atau hutang untuk kepentingan umum, batas kini fitnatin, kanggo meredakan fitnah yang besar. Contoh begini, seperti dulu pernah terjadi di daerah Kendal. Jadi ada 2 desa tukaran terus. Yang dumadaan Mama desa A karo B. Kemudian ada warga desa A ditemukan mati di desa B. Secara insting perasaan B tertuduh kok mesti dipateni B. Wong matine ning gone wilayahe B. Jadi kemudian A marah-marah. Padahal tidak ada bukti bahwa B membunuh, tidak ada bukti. Bisa juga
itu tukaran karo podo-podo ning A, tapi mak mayite diuncalke ning ngene B. Ben ku sing tertuduh B. Kan bisa saja seperti itu. Situasi fitnah yang besar seperti itu, taskinu fitnah itu contohnya itu. Maka umpamane sing pihak keluarga sing terbunuh tadi karena tidak ada tidak ada saksi siapa yang membunuh, terus nak dikai duit umpamane dikai duit 50 juta misalnya, dia kok tentrem batine, terus ora nimbulke keributan perang antara dua desa. Orang kaya, nggih, kurang sithik karo utang kanggo nutupi kuwi, ya ora kudu kaya sedengano. Nutup 50 juta kanggo bayari ben ora sida perang antar desa. Padahal dia kehidupannya wis cukup. Sakdurunge umpama dia tidak melakukan itu, melakukan gawe acara bendame mau, dong dia ini tidak berhak menerima zakat. Wong kehidupannya wis cukup, pekerjaannya hasilnya wis cukup, semuanya cukup. Tapi kalau dia utang untuk itu, untuk kepentingan itu, kena menerima zakat. Meskipun dia orang yang mampu, tidak kategori yang di atas semua itu, termasuk pokok masalah dia tidak. Asabi utakapun itu iku fisabilillah ing dalem berjuang sabilillah. Wa yasmalu lan cakup apa sabilillah al-huzata ing orang-orang yang pasukan-pasukan al-mutatawwi'ina kang relawan bil jihad iklan jihad. Kalau sebetulnya di kitab-kitab Syafi'iyah itu untuk mereka yang menjaga perbatasan. Relawan tidak mendapat gaji tertentu tiap bulan, belum menjaga perbatasan supaya musuh tidak masuk. Mungkin jumlah tentara yang bergaji itu tidak memadai jumlahnya, perlu bantuan sukarelawan. Pasukan cadangan sukarelawan yang orang untuk gaji per bulan nih. Kadang-kadang untuk bonus, untuk seragam, untuk jajan kadang-kadang. Mereka yang menjaga perbatasan seperti itu, cara Al-Imam Syafi'i, mereka lah yang berhak menerima zakat. Lah kalau tentara sing resmi, sing wis untuk gaji, nak gaji ini cukup, sudah tidak boleh dia menerima zakat. Tidak boleh dia menerima zakat dari sabilillah. Nah, kecuali kalau gini, ada tentara, sepaling pol ngisor, balok siji misalnya itu. Gaji ini saya sidik misalnya, karena keuangan negara terbatas. Gaji ini ke sidik, ora cukup kan keluarga nih. Ya, dia menerima zakat, tapi bukan atas nama sabilillah, atas namanya fuqara masakin. Paham tak? Sebetulnya atas nama sabilillah dia tidak berhak, wong dia dapat gaji bulanan no. Jadi ini untuk relawan yang tidak dapat gaji. Ya kadang-kadang bonus, kadang-kadang hari raya untuk apa, bingkisan, karo pakaian seragam. Nah, kemudian ini kedua. Ini adalah pengembangan sebetulnya dari mazhab Syafi'i yang dinukil dari Imam Qofal. Salah seorang tokoh mazhab Syafi'i namanya Imam Qofal. Imam Qofal itu ada dua, ada Imam Qofal Kabir, ada Imam Qofal Shaghir. Imam Qofal Kabir itu yang senior. Yang mereka itu caranya cedak karo zamannya Imam Syafi'i. Podo pinter kabeh. Imam Qofal Shaghir itu yang agak keri-keri ini. Lah, mengembangkan. Asal Syafi'i minggu tok.
hanya relawan-relawan yang menjaga perbatasan, tidak dapat gaji tetap, tidak. Terus dikembangkan oleh orang-orang ulama di madzhab beliau, yaitu Imam Kopal, mengembangkan menjaga perbatasan itu tidak hanya perbatasan secara fisik. Sekarang ini ada serangan yang tidak ke fisik, ke otak. Yang apa yang kemudian disebut dengan al-ghazwul fikri, serangan pemikiran. Lewat buku-buku, lewat film-film, lewat internet. Kalau sudah seperti itu, nggak bisa hanya menjaga perbatasan secara fisik. Jaganya ya harus lewat pesantren, madrasah, masjid, universitas. Bagaimana kita dirikan itu yang bisa membentengi generasi-generasi berikutnya itu untuk tetap kokoh di dalam Islam. Nah, mendirikan itu, mengelola itu bisa diambilkan dari zakat, dari bagiannya sabilillah. Nah, ini tampaknya si Profesor Dr. Mahmud Yunus mengambil itu. Ulama nomor setiap sesuatu yutaqarrabu kang iso digawe ibadah peparek apa bima ilallah maring Allah. Wa yu'ayyidu kang nguatake apa ma untuk menguatkan dinahu ing agamane Allah. Contohnya apa? Kabina madrasatin, kayak membangun madrasah. Kalau pakai mazhab Syafi'i, membangun madrasah tidak bisa diambilkan dari zakat. Harusnya nganggo berputar. Sing bangun ku utang sik. Sing bangun utang, lah kamu nyaur utang, al-gharimin maksudnya, di kelompok al-gharimin. Itu kalau pakai mazhab Syafi'i yang belum dikembangkan oleh Imam Kopal. Nah, ketika sudah dikembangkan oleh Imam Kopal dan menerima, si pihak panitia menerima pendapat Imam Kopal, bisa langsung untuk bangun, rasa tak utang dhisik karo apa penjual bahan bangunan, langsung nariki kanggo membangun Imam Kopal. Wa syira'i kutubin lan nukokke kitab-kitab lil ulama kanggo ulama. Lah ini loh ya, Amit Sewu, ulama Nahdlatul Ulama ini repot, kitab tuku dhewe. Padahal untuk misalnya mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya kitabnya kudu komplit. Apalagi menyerang balik misalnya, dan kita tidak kedodoran menghadapi serangan-serangan dari luar. Supaya Ahlus Sunnah tetap kokoh, butuhno kitab sing pirang-pirang. Contohnya baik kaya sebetulnya ya, sekarang ini kan ada namanya hisab itu. Hisab itu kan sudah mengalami 3 periode pengembangan ilmu hisab. Ada yang model hisab yang lama, yang kemudian disebut dengan metode takribiyah, kurang luweh. Kemudian ada perkembangan menjadi metode tahqiqiyah. Itu lebih tahqiq, lebih jadi beberapa hal yang sing dihitung ora satu aspek, tak beberapa aspeknya. Kemudian sekarang ini sudah pakai kias modern yang lebih lengkap lagi. Iya bedane dengan kenyataan. Kanggo umpamane ngeten, memprediksi gerhana matahari. Nak sing takribiyah kadang-kadang kacake akeh. Dia memperkirakan jam 10.25 menit. Nah, ngono. Kadang itu kacake 10 menit, kacake 15 menit. Engko kadang mundur, kadang maju, kacake 15 menit. Sing tahqiqiyah engko kacake sak menit. Tapi mending toh, kacake sak menit toh. Dia memprediksi jam 10 lebih 25 menit, kenyataannya 10
24 atau 10:26, maju 1 menit atau mundur 1 menit. Nah, yang modern itu hanya kadang detik. Perbedaannya 1 detik, 2 detik. Ya, kadang antara ulama-ulama ahli hisab itu tadi masing-masing punya kalender. Ngetake puluhan ewon. Ya tentu akan mempertahankan kalendernya masing-masing. Tapi caranya merubah sikap itu, ya dinaikkan 1 tingkat lah. Dari takribiyah untuk diarahkan ke tahqiqiyah misalnya. Tahqiqiyah mending. Gerhana mengkacek ping apa? Kacek ping sak menit tok itu wis apik to. Nah, iku kaya ngoten niku wau. Difasilitasi. Basnas nak perlu nyetak buku hisab tahqiqi tadi dibagikan gratis di pesantren-pesantren biar itu diajarkan di sana dengan itu. Ya otomatis dengan secara alamiah nanti hisab apa yang takribi itu akan tereliminir secara alami. Ora usah ndadek geger. Betenteng bilani apa sistemnya. Tereliminir dengan cara dongeng ngono kuwi ya kudune ya bisa dikerjakan. Paling piro regane kita pengen. Saben pondok dikirimi kok kira 500 kitab kuwi gratis. Pondok sing rada gede katakan ambil 3.000 pondok. 3.000 pondok kali 500 eksemplar. Dah. Engko 5 tahun ke depan kan wis takribi wis tereliminir secara alamiah, orang dadak tukaran, orang dadak geger. Orang minggu itu misalnya kitab-kitab yang lain, ini satu contoh saja, kitab tentang hisab yang tahqiqi, metode tahqiqi. Saya kira kayak kudune kiai-kiai duwe kitab bermadzhab Syafi'i itu paling rak yo karangan Imam Nawawi yang pirang jilid itu 24 jilid. Itu kudune duwe. Padahal kitab kuwi saiki mungkin 6 juta. Donge ben ana kemajuan keilmuan. Kadang orang bermadzhab Syafi'i ini ora ngerti dalil-dalile nang kono kebak. Sehingga bisa mempertahankan dengan secara ilmiah. Ngerti kenapa aku memilih Syafi'iyah itu ngerti. Oh, karena iki gitu. Sehingga jelaskan ini cetor apelo. Wih, kudune ada bantuan-bantuan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa i'anatil masyru'atil khairiyah, lan membantu program-program kebaikan. Mungkin program untuk membuat, kenapa tidak membuat rumah sakit untuk fuqara masakin misalnya. Di sana hanya ada kelas 4 dan kelas 3. Sederhana wae, tapi dimurahke. Cari dokter-dokter yang juga tenaga medis yang belum punya jiwa perjuangan misalnya. Jadi, sehingga nanti mereka murah, tak perlu bagi sing banget pikire, bisa dibantu oleh Basnas maupun Basda, sehingga bisa terjagalah mereka. Nomor 8 sekarang, tadi Sabilillah sudah ya. Ibnus Sabil. Wa Ibnus Sabil iku man wong yunsiu kang memulai semua mansaparan ing lelungan membawa di zakati saking negara zakat. Au yakunu utawa ana sapa man iku mujtazan nglewati bibaladia kelan negara zakat. Alladzina ayhum tegese utaiman iku alladzina wong akeh
la yastahiquna. Ora ding. Wis mandek iki titik iki. Sekarang ini bab baru aladzin. Jadi sekarang tadi tentang musafir. Musafir itu sesuai kebutuhan. Misalkan ada orang musafir, ya, di Australia. Ini kaya raya di rumahnya. Belajar di Australia dicopet misalnya. Apanya? Dompetnya sing isine warna-warna mau kertu-kertu bank pirang-pirang hilang kabeh. Lah kados niku dekne ra iso ora di duit sisan, uang cash entek sisan. Meskipun di rumahnya kaya raya, sakit temukan perbankan diurus, tapi kan butuh waktu lama ngurus-ngurus itu. Nah, ngurus-ngurus itu mau dekne keadaan fakir, ora di duit. Ngurus-ngurus kudu numpak taksi pelayan antara bank, antara kantor-kantor. Itu bisa dibiayai dengan zakat. Wongnya sugih aslinya. Tapi di sana kehilangan, apalagi pada dasarnya pikir. Santri dolan ngene Jakarta, padane pikir, lagi kartu bank, lagi kartu apa, sangune hilang, dicopet umpamane, atau kesingsal, keri gini kolah. Yang kayak gitu itu berhak menerima zakat. Untuk musafir. Berarti kalau begitu musafir ini kan eksidental sifatnya. Jadi tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya. Ya anu aja. Diperkirakan saja. Diperkirakan. Berarti nanti harta zakat itu nanti ujungnya mulai ya Allah abote jadi amil zakat itu. Kudu ngerti kok. Jumlahe fuqara pira, jumlahe masakin pira. Amil zakat pirang iji. Kudune amil zakat itu tidak boleh diberi melebihi dari upah umum. Itu diupahi kuwi. Amil zakat iki minangka kaya upah. Maka tidak boleh amil zakat kok untuk-untukan wakil ora oleh. Itu dulu sepadane dekne pekerjaane. Pantese dekne kuwi sebulan dengan kerepotan pekerjaane kuwi kok pantese 3 juta ya 3 juta tok. 2 juta ya 2 juta tok. Memang pekerjaane berat. Kalau bahasa tadi sampai ngurusin dana triliun misalnya, 1 triliun satu kota misalnya. Karena tadi industri membayar zakat kabeh. Sampai mengelola dana triliun ini bisa jadi dia lebih dari itu. Bisa jadi yang ketuaan yang basjai 10 juta ya kena wae 20 juta. Ya sesuai dengan pekerjaannya, kerepotan pekerjaannya. Ya. Nah, terus nanti dihitung semua. Wa'alafa qulubuhum. Ini yang sudah ada berapa dan yang ada kemungkinan muncul nanti berapa diprediksikan. Ya. Al-Mukatabun al-Ariqa, budak-budak tidak ada, hapus. Ya, kemudian orang yang hutang, ya, yang karena kebutuhan sangat, misalnya bukan hutang untuk mengembangkan usaha yang besar, enggak. Nah itu cateti kabeh. Termasuk sabilillah. Lah musafir eksidental diperkirakan berapa. Sehingga nanti ternyata umpama daerah itu daerah minus. Ekonominya lemah misalnya. Berarti jumlah fuqara akan besar. Ranking kedua jumlah masakin akan besar. Nanti pembagian zakatnya tidak harus sama dari kelompok 8 min 1 min budak itu berarti 7 kelompok tidak harus sama sesuai kebutuhan. Dan di sini betapa dibutuhkan kecanggihan dari itu. Malah pekerjaannya lebih abot timbang departemen agama kok. Bahasa itu kalau benar-benar
sesuai dengan teorinya, itu lebih berat dari pekerjaan sebuah departemen. Digabung no departemen agama dan departemen sosial no. Lagi seimbang no. Abote bobot pekerjaannya. Nah niku nggih. Ora kok terus gampang-gampangan. Anu sing ditariki ming PNS tok. Lah PNS pikir tarik iki salah. PNS sing bawahan niku ya ora pantes ditarik to. Ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Terus sekarang ini masuki siapa yang tidak berhak menerima zakat? Alladzina utai wong-wong la yastahiquna ai hadza bayanul ladzina ai hadza tusutai iku keterangane wong-wong la yastahiquna kang ora berhak sapa ladzin az-zakah. La yasihu rasah apa zakat memberikan zakat ilal ghani paring wong sugih bimalin au kasbin. Jadi atas nama fakir dan miskin, kalau ternyata orang itu mampu, kaya, maka tidak sah zakatnya. Mulai itu angel masamu. Tidak mungkin seseorang akan tanya kepada orang yang diberi, hei, kamu tuh kategori orang yang berhak menerima zakat apa tidak? Biasanya nak ketimuran kaya ngono ku ora mentolo. Akhirnya terus dikai zakat. Sing dikai zakat itu belum tentu orang yang berhak menerima zakat. Makanya guruku Kyai Ali Maksum Jogja iku aku sok kon ngitungke kuwi dikon ngepingke 4%. Aku sempat guyon takon, "Kyai, Pakde, kok 4% mboten 2,5%. Lah saiki nek ana wong tak kira berhak menerima zakat terus tak kei zakat. Lah ternyata dia orang yang tidak berhak menerima zakat. Kan batal zakatku. Untuk orang itu jadi sedekah sunnah. Berarti zakatku kurang. Makanya tak tambahi 4%. Ditambah 1,5 jadi 4%. Sing 1,5 kanggo serep. Jadi Pak Kiai Ali itu sepanjang hidupnya zakatnya itu 4%, tidak pernah 2,5. Sing 1,5 kanggo kehati-hatian. Ini mau al-ghani, mau orang berhak dia menerima zakat atas nama fakir miskin. Tapi kan tadi ada ghani yang berhak menerima zakat. Termasuk atas nama sabilillah, termasuk atas nama amil. Nggih. Termasuk Syafi'i seorang amil meskipun dia kaya, dia berhak mendapat apresiasi dengan diberikan zakat sesuai dengan pekerjaannya, jikalau itu dengan sistem upah. Meskipun kan tidak sistem upah, tapi disamakan dengan itu. Jadi kudu ana keselarasan antara repote karo perolehannya. Asani nomor al-abdi budak. Cara Imam Syafi'i budak itu tidak bisa memiliki sesuatu. Tapi nanti ada pengecualian yaitu al-mukatab. Kecuali mukatab. Nah, mukatab itu budak yang sudah mengadakan perjanjian untuk membeli dirinya dari bendoro. Dia berhak menerima uang. Lah uang itu untuk apa? Membeli dirinya dari sang tuan. Jadi al-abdi ini budak-budak yang selain mukatab. Kalau mukatab boleh menerima zakat. Bahkan dia dianjurkan untuk memberikan zakat pada mukatab. Jadi bukan hanya al-abdi ini mestinya. Kalau abdi mukatab masuk kan ya kontradiksi dengan di depan. Budak tapi ditulisi selain mukatab. Nah, mukatab boleh menerima. Asal itu nomor telu iku wahidin salah satu
min Bani Hashimin au Banil Muttalib. Salah satu dari turunan Bani Hashim Banil Muttalib. Orang-orang turunan Bani Hashim Banil Muttalib, Sayyid-Sayyid barang kuwi, Habib-Habib, tidak boleh menerima zakat. Jadi mereka tidak boleh jaluk zakat ya ora kena. Nah, kamu ngekei sifatnya hadiah. Nah, kadang-kadang kamu hadiah secara tidak langsung dengan membeli, kadang-kadang mereka jual apa? Minyak, ya dibeli minyaknya. Dipunjuri. Sifatnya hadiah, jangan atas nama zakat. Zakat batal, sah. Arabu tegapun papatiku al-kafir wong kafir. Al-khamisu tegapun lima iku man wong talzamu. Wajib al-muzakiyah ing wong sing zakat apa nafaqatuhu nafaqah iman. Bismil fakir. Lawan jeneng fakir awil miskin. Saing kana mung lamun ana ngono apa man mau iku bismil amil atas nama amil awil gharim au nahwa zalika utawa sepadane mengkono kabeh mau. Faya juzu menang apa itu. Jadi kalau atas nama amil, gharim dan sebagainya boleh dikasihkan. Ini mantal zal muzakiyah nafaqatuhu, termasuk anak yang belum dewasa. Termasuk kemarin sudah dijelaskan, bapak ibu yang tidak mampu bekerja, Bekir tidak mampu bekerja. Mereka itu menjadi kewajiban anak untuk menafkahi mereka. Bapak ibumu. Mula karena itu kewajiban, tidak ada bapak kudu matur nuwun karo anak. Nak matur nuwun. Terus anaknya muring-muring nak bapaknya ora gelem matur nuwun atau ibu ora gelem matur nuwun. Ora matur nuwun mbak aku. Lah wong kuwi kewajiban kok. Ini anak mondok ngaji jadi ngerti. Ngaturi bapaknya, ngaturi ibune kuwi ora kok karo mententeng ngono. Bapak iki ora matur nuwun. Edan. Kuwi majnun. Ora kena kaya ngoten. Kewajibanmu kowe ora ngekeki dosa. Wong tuamu fakir ora iso kerja, bapak ibumu kamu kaya raya, wajib kamu nafkahi. Anak cilik wajib mbok nafkahi. Wong kowe pun pegatan kok karo ibune ora urusan. Kamu terhadap anak itu tetap wajib dinafkahi anak itu. Kadang-kadang kan wong ana to rabi, duwe anak loro, tinggal meneh golek bojone. Rabi meneh duwe anak ci, wong rabi meneh duwe anak telu. Anake pating teletek pirang-pirang ya. Ora dinafkahi anake. Dosa. Wajib lah. Orang-orang yang wajib dinafkahi itu tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak menerima zakat. Kamu zakat, boleh aku ora berhak. Oh itu zakatku kanggo bapak ibu ndak sah. Zakatku kanggo anakku sing isih cilik-cilik ora sah. Enak anaknya wis gede wis dewasa, kerja hasilnya ora memadai, bisa iso nampa. Kerja hasilnya ora memadai, dekne wis banting tulang tapi hasilnya sithik. Kena dizakati karo bapake. Kena dizakati karo ibune. Termasuk istri, suami ora iso menzakati pada istri wong kuwi wajiban dinafkahi. Ning istri kan ora kewajiban nafkahi bojone lanang. Lah kuwi kena malah. Istri memberi zakat kepada bojone kena. Walhamdulillahirabbil alamin.